Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kian hari pihak-pihak aswaja kian fobia, kian paranoid melihat perkembangan dakwah Wahabi, dakwah Salafi, dakwah pencerahan, dakwah kembali kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Apakah yang menyebabkan mereka kian fobia dan kian paranoid? Ini dikarenakan mereka sangat menyadari bahwa amalan-amalan TBC mereka, amalan-amalan bid'ah mereka, dalilnya hanya cocok logi, akal-akalan, ngepas-ngepasi, oplosan, dan campur sari. Mereka mencari-cari, mereka comot dalil sana sini, dan jika diteliti, dianalisa, dalil yang mereka sampaikan, yang mereka ungkapkan untuk memposisikan amalan TBC mereka sebagai sunnah atau bid'ah hasanah, dalil yang mereka pakai jauh panggang dari api, dalil cocok logi yang sesungguhnya tidak cocok untuk dilekatkan pada amalan TBC mereka. Mereka mengakal-akali dalil dengan dibungkus oleh kata-kata ulama, kitab-kitab ulama, mengotak-atik nahwu shorob. Inilah yang mereka lakukan, dan mereka juga melakukan oplosan dan campur sari. Mereka campur dalil yang seharusnya bukan dalil untuk amalan TBC mereka. Mereka jadikan sebagai dalil. Seperti mereka mendalilkan peringatan kematian 3, 7, 40 dan seterusnya. Mereka analogikan dengan Nabi mendatangi masjid, satu masjid yaitu Masjid Quba, setiap hari Sabtu. Ini mereka jadikan dalil untuk amalan bid'ah mereka, amalan TBC mereka, melakukan peringatan kematian 3, 7, 40 dan seterusnya yang kita kenal dengan nama tahlilan. Sama sekali tidak relevan, tidak apple to apple. Mereka mengatakan ini kias, ini analogi. Jauh sekali. Nabi hanya mendatangi masjid tiap hari Sabtu. Nah, tentu saja Nabi melakukan ibadah di sana. Sementara mereka melakukan ritual-ritual baru yang berhubungan dengan kematian.
Sampai hari ini, pertanyaan di konten saya yang sudah beberapa bulan saya buat dan saya upload, yang judulnya saya bertanya, kenapa Nabi Muhammad, istri-istrinya, dan para sahabat tidak pernah melakukan peringatan kematian, melakukan tahlilan ketika ada keluarga atau orang lain yang meninggal. Sampai hari ini saya tidak mendapat jawaban dari pihak Azwajah yang manapun, yang mereka mengklaim fasih berbahasa Arab, fasih membaca Al-Quran, menguasai nahwu shorof, sudah membaca banyak kitab-kitab ulama. Tapi satu pertanyaan ini sampai hari ini saya tidak mendapat jawabannya. Dan juga sayembara dari Kiai Haji Sugianto yang menjanjikan hadiah umroh bagi siapa saja, terutama pihak Azwajah, yang bisa memberikan dalil yang membolehkan atau yang memerintahkan peringatan kematian 37, 40 dan seterusnya. Sampai hari ini pun tidak ada pihak Azwajah yang bisa memberikan dalilnya. Sani Uye memang menjawab, tapi jawabannya bukan dalil membolehkan atau memerintahkan tahlilan. Yang dia ungkapkan dalil sedekah, kemudian dalil cocok logi tadi, dalil oplosan, dalil campur sari. Nabi mendatangi Masjid Quba tiap hari Sabtu. Ini jadi dalil untuk melakukan peringatan kematian 37, 40 dan seterusnya. Ini kan lucu, sobat-sobat. Itulah makanya saya katakan ini dalil oplosan, yang sesungguhnya bukan dalil untuk itu. Nah, jadi sobat-sobat, inilah yang menyebabkan pihak Azwajah kian fobia dan kian paranoid. Dan juga keyakinan mereka, pemahaman mereka dibangun berdasarkan spekulasi dan dugaan-dugaan. Mereka pernah mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa kirim Al-Fatihah, kirim bacaan, kirim pahala bacaan, transfer pahala tidak sampai, maka kamu mati dulu. Ini kan dalil spekulatif. Kalau kita sudah mati, baru tahu benar salahnya dari amalan kita. Ini kan dungu. Iya, kalau yang kita amalkan benar. Kalau ternyata salah, kita tidak bisa merubahnya lagi. Dan ada juga yang mengatakan, benar salahnya hanya Allah yang tahu. Nanti, katanya, kita tahu. Ini juga spekulatif, perkiraan, dugaan. Dan Islam tidak seperti itu. Islam ini terukur dengan dalil. Tidak ada yang bersifat spekulatif, dugaan, perkiraan. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan melalui dalil. Allah melalui Al-Quran, Nabi Muhammad melalui sunnahnya. Seperti misalnya perintah sholat. Kita bisa tahu sholat kita benar atau salah, sholat kita diterima atau tidak.
Ya, Allah sudah menginformasikan di surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau sholat kita benar, sholat kita diterima oleh Allah, sobat-sobat, maka kita akan terjauh atau kita akan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi bukan nanti baru kita tahu. Bukan. Nah, jadi jelas sekali pemahaman aswaja yang berhubungan dengan amalan-amalan TBC mereka, amalan-amalan bid'ah mereka, dibangun dengan dalil yang tidak meyakinkan, dalil yang rapuh, dalil yang lemah, sehingga dengan mudah bisa dipatahkan, bisa disanggah, bisa dimentahkan. Dan kian hari pemahaman mereka kian terbongkar. Kedustaan, kebohongan, dan spekulasinya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka kian hari kian fobia, kian paranoid terhadap dakwah Wahabi, dakwah Salafi, dakwah pencerahan, dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kebenaran yang hak berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi tidak akan bisa dibendung. Jika yang hak datang, maka yang batil akan lenyap. Sesungguhnya yang batil pasti lenyap. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.